yang sebetulnya tidak ada satu kata lain, kalimat lain kecuali satu. Apa? Kita rekatkan satu bangsa, satu negara. Ada sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kalau seumpama ada zaman sekarang itu salah satu ustadz yang seperti itu, yang seperti sampean tunjukkan kepada saya di videonya, ya kita jangan menyebut namanya supaya kita tidak tergolong ghibah. Ya saya secara pribadi yang sangat menyayangkan apalagi itu keluar daripada seorang ustadz atau notabene orang yang sudah diklaim sebagai ulama. Zaman sekarang banyak orang yang diklaim oleh masyarakat ulama, nyatanya dia belum ulama. Dari segi pemahaman agamanya, dari segi pembimbingan terhadap masyarakatnya, pemahaman agama secara kafahnya, banyak saya lihat ini belum. Tapi beliau itu sudah diklaim sebagai ulama, bahkan beliau termasuk salah satu anggota MUI pusat. Ya saya nggak kenal dengan beliau. Tapi kalau memang video yang Anda tunjukkan seperti itu adanya, itu menurut saya sudah rasis. Dan saya sebagai generasi, sebagai rakyat Indonesia, ya saya sangat kecewa sekali apabila itu keluarnya dari seorang yang sudah dijuluki sebagai ulama, seorang yang mengklaim dirinya pembimbing masyarakat. Dan itu nanti dampaknya sangat luas. Dampaknya sangat luas. Apalagi akhir-akhir ini ya, kita dihadapi radikalisme, penggembosan terhadap nasionalisme NKRI. Zaman dulu nggak begitu terasa, tapi zaman sekarang luar biasa. Sudah, nah, generasi kita dicekoki satu model-model keagamaan yang tidak benar, menjatuhkan martabat bangsa, mentiadakan atau meremehkan perjuangan-perjuangan para pendahulu, para pahlawan, para ulama. Semuanya dihabisi semua. Kemudian juga setelah terjadi seperti itu, kok ada ustadz ya yang berbicara semacam itu, berarti kan akan terjadi pengkotak-kotakan terhadap masyarakat. Ada yang sunganannya nanti suku Jawa, ada yang Kalimantan, ada yang Sumatera. Nanti di Sumatera ada Melayu, ada Batak, ada Lampung. Di Indonesia, di Jawa ada Jawa Timur, Madura, ada Jawa Tengah, ada Pasundan, Jawa Barat. Jadi kalau terjadi pengkotakan semacam itu sangat berbahaya. Dampaknya. Itu dampaknya sangat. Kemudian ini dampaknya juga akan menghancurkan tatanan sosial yang sudah terbentuk. Bahwa di Indonesia itu pernah kita ada sumpah pemuda, satu bangsa, satu bahasa. Itu tekad kita. Satu negara, satu Indonesia. Satu bendera. Itu adalah merupakan tekad daripada rakyat Indonesia, para pejuang zaman dahulu. Sehingga ketika itu Aceh bisa, masyarakat Aceh bisa mengorbankan seluruh hartanya untuk membeli pesawat ini. Dan yang lainnya juga ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, semuanya berjuang untuk satu Indonesia. Jadi kalau perjuangan yang sangat luar biasa dan perjalanannya bukan hanya perjalanan yang abal-abal, tapi bukan hanya seperti membalik ketentuan lapak tangan, tapi itu perjuangan yang penuh darah. Bukan keringat aja, darah, nyawa. Kemudian seumpama dihancurkan dengan satu
statement-statement atau ucapan-ucapan kita yang kadang-kadang teledor, itu menurut saya itu sudah zalim. Itu sudah ifsad, merusak tatanan yang sudah ada. Satu, tatanan sosial. Nomor selanjutnya, tatanan sosial. Karena di Sumatera sudah banyak suku Jawa, di Jawa banyak suku Sumatera. Di Kalimantan banyak orang Jawa, di Jawa banyak orang Kalimantan. Di Sulawesi, di Makassar sudah banyak orang Jawa, orang Sumatera, orang Padang, dan juga di Jawa juga banyak orang Padang, orang Kalimantan. Sudah banyak perkawinan. Lalu bagaimana kalau seumpama ditimbulkan rasa sukuisme, ditanamkan Kalimantan harus benci kepada Jawa, Jawa harus benci kepada Sumatera, Sumatera benci ke Jawa, Sumatera benci ke Kalimantan. Kalau timbul perasaan semacam itu sangat berbahaya. Ini namanya ifsad, merusak. Orangnya disebut mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sifatnya merusak tatanan yang sudah ada. Bagaimana jadinya bangsa kita? Di sekitar Buntet sudah banyak. Suaminya orang Sumatera, perempuannya orang Jawa. Suaminya orang Jawa, perempuannya orang Padang. Udah banyak. Bahkan makam-makam para ulama-ulama Padang itu banyak di Sumedang ditemukan. Termasuk Cut Nyadin, salah satu pahlawan kita yang dari Aceh. Masalah Tuku Umar itu makamnya ada di Sumedang, di Jawa Barat. Bagaimana jadinya kalau seumpama tatanan sudah ada, ini sudah kawin dengan orang Sumatera, ini kawin dengan Lampung dengan Kalimantan sudah ada, sudah bercampur luar biasa. NTT, NTB, Jawa sudah campur luar biasa. Hubungan sosialnya sudah berat. Yang sebetulnya tidak ada satu kata lain, kalimat lain kecuali satu. Apa? Kita rekatkan satu bangsa, satu negara. Sukuisme dihilangkan. Adat budaya suku kita kembangkan, kita hargai. Karena semua adat budaya itu ada maksudnya. Saya sendiri adalah dari suku Arab. Walaupun mbah saya itu yang perempuan dari Sunda. Dari Priangan. Karena Sunan Gunung Jati itu abahnya Habib Amtullah dari Mesir, tapi dari Mesirnya asalnya dari Hadramaut, Yaman. Tetapi kalau Syarifah Mudaim, Nyi Rara Santang itu bintinya binti Prabu Silbangi, adiknya Kian Santang. Priangan, saya darahnya campur Jawa Sunda dengan Arab. Lalu artinya kita apapun yang ada di dalam suku-suku kita, budaya itu jangan sampai kita diperolok-olok. Itu ada maksudnya. Orang Sumatera dengan seumpama adat budaya yang sedemikian rupa, dengan cara kehidupan seperti itu, berangkat daripada filsafat hidup kemasyarakatan. Ada maksudnya. Orang Jawa dengan satu keadaan budaya adat yang luar biasa, mempunyai cara masing-masing dan mempunyai adat budaya yang berbeda. Ini adalah budaya itu terbentuk daripada satu nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang ada. Jadi bukan hanya satu sifat karakteristik yang sifatnya sifatnya negatif, tidak. Bagaimana kok keris Jawa, keris Sunda beda. Bagaimana kalau seumpama di Kalimantannya Mandau, ada lagi tombak. Itu ada maknanya. Simbol-simbol budaya di antara tari-tari itu ada maknanya. Tari-tari seperti ini, tari ini. Dari Sumatera, Padang sampai tari Minangkabau. Itu adalah merupakan satu kekayaan budaya yang harus kita pelihara. Jangan sampai diunggulkan salah satu dengan yang lainnya, semuanya sama. Asal dalam satu konteks Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita Indonesia. Jadi tidak ada kelebihan antara Sumatera dengan Jawa, Jawa dengan Sumatera, Kalimantan dengan Jawa, Kalimantan dengan Sumatera, Makassar, sama aja di depan negara. Bukan sekedar di depan negara, di depan agama pun sama. Satu itu akan menghancurkan tatanan yang sudah ada. Bagaimana nanti kita? Kalau seandainya ditimbulkan rasa benci, anti ini, nanti di Sumateranya ada lagi anti Padang, anti Batak, anti Lampung, di Jawanya anti Sunda, anti Jawa Timur, anti Madura. Apa nggak hancur?
Bagaimana hubungan kekeluargaan yang sudah terjadi? Suaminya Padang, itunya Sunda, suaminya dari Madura, istrinya dari Jawa, ininya dari Kalimantan. Ini sudah terbentuk. Bagaimana itu? Anaknya siapa? Ini anaknya campur. Apakah anaknya harus dibelah-belah? Maka dari itu Al-Quran dan Rasulullah SAW itu tidak memperkenankan kita semua untuk berbicara tentang masalah sukuisme. Sebab itu akan menjadikan kehancuran dalam kehidupan manusia yang disebut mufsidin. Maka dari itu misi daripada Islam itu adalah menghilangkan adat yang disebut oleh Rasulullah adatul jahiliyah, adat jahiliyah, dakwal jahiliyah. Itu adalah diantaranya adalah sukuisme. Maka Islam datang menghapusnya. Berarti beliau itu termasuk dakwah jahiliyah. Jahiliyah. Kalau seumpama ada orang yang mengunggulkan satu suku di atas suku yang lain, atau apalagi menanamkan sebuah kebencian, benci kepada suku ini, suruh benci pada ini, jelas dakwah jahiliyah ini. Ini mengembalikan masyarakat yang tadinya di nur Islam kembali kepada zulmatul jahiliyah, kegelapan masa jahiliyah. Jangan seperti itu. Makanya kita para ulama benar. Rasulullah itu orang Arab. Kemudian menasehati kepada kita semua. Di mana Rasulullah itu bukan sekedar pimpinan Arab, tapi Sayyidul Bashar, pimpinan manusia seluruhnya. Jadi ketika Rasulullah itu memerintahkan sesuatu, itu sifatnya bukan fanatisme, karena Rasulullah bebas daripada sifat-sifat kotor. Sifatnya apa itu? Sifat ubudiyah. Cintailah kalian itu Arab. Yang diperintah siapa? Bukan orang Arab. Yang diperintah adalah orang selain Arab. Non-Arab diperintahkan oleh Rasul, cintailah Arab minimal dengan 3 perkara. Kata saya, orang Arab. Fitrah manusia ketika seumpama sukunya disinggung, Rasulullah pun akan tersinggung karena Rasulullah Arab. Maka di sini kita juga awas, hati-hati juga, jangan sampai kita terlalu memperolok-olok kearaban, karena kita juga kadang-kadang terlanjur ya. Suka kadang-kadang ke Arab. Minimal karena Rasulullah. Al-Quran bahasanya bahasa Arab dan kalamu ahli jannah juga Arab. Artinya apa? Rasulullah sebagai Rasul kalian, pimpinan kalian itu Arab. Kalau pimpinan kalian itu Arab, karena Rasulullah sebagai manusia itu terikat oleh suku. Dimanapun Rasulullah diutus oleh Allah itu terikat oleh suku. Kebetulan Allah memilih dari bangsa Arab. Maka Rasulullah pun orang Arab. Rasulnya dari bangsa Arab. Ketika Rasulullah tuh, ketika Allah mengangkat suku yang lain, akan terikat oleh suku juga. Nah inilah Rasulullah memerintahkan kepada semua masyarakatnya, orang Islam, cintailah Arab. Minimal karena saya itu adalah orang Arab. Sebab menyakiti Rasulullah itu nggak boleh. Menyakiti Rasulullah itu nggak boleh, fitrah manusia. Al-Quran sebagai bahasanya orang Islam, orang beriman, mukmin, muslim, seluruh dunia, baik itu Arab atau non-Arab, Al-Qurannya bahasanya Arab. Rasulullah memerintahkan bukan kepada orang Arab, bukan orang Arab, berbanggalah kalian jadi orang Arab karena Quran bahasanya Arab. Bukan. Kalian yang non-Arab cintai Arab. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran Arab. Kalau kalian itu benci kepada Arab, benci kepada bahasanya, nanti kalian akan enggan mempelajari bahasa Arab, pada akhirnya tidak mau memahami Quran. Dampaknya dampak agama. Dan kalian juga nanti di surga itu bahasa Arab. Dan kalian pada waktu zaman Roh juga pakainya bahasa Arab. Makanya ada yang mengatakan Arab itu adalah lughatul basar. Bahasanya manusia yang asli itu Arab. Maka Nabi Adam bahasanya apa? Maka ulama dengan bahasanya Nabi Adam Arab.
Jadi artinya kalau seandainya bahasanya manusia itu Arab, sehingga kembali pada waktu di akhirat nanti, di sorga itu pakai bahasa Arab, berarti Arab itu adalah label asli daripada manusia. Jadi ketika seumpama kita menjelek-jelekan Arab, berarti kita menjelek-jelekan diri sendiri dong. Rasulullah mau memberi pemahaman seperti itu. Bukan berarti menyuruh kebanggaan. Sebagai orang Arab harus bangga, bukan seperti itu. Kalau masalah itu Rasulullah memberikan batas. Apa la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Itu ajaran mentalitas. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam kecuali dengan takwa. Dan sejarahnya juga para ulama banyak yang bukan Arab. Imam Bukhari bukan Arab, dari Bukhara. Imam Tirmidzi dari Kazakhstan, itu juga bukan Arab. Dan para ulama yang lain banyak, bahkan ada yang mengatakan lebih daripada 80% Islam itu agama, itu ulamanya bukan Arab. Artinya apa? Artinya sekat-sekat kesukuan ini ketika bicara Islam itu harus dihilangkan. Inilah yang diambil saripati intibati. Kalaupun kita tidak bisa merubah seluruh dunia dengan sebuah ajaran agama yang menghilangkan sekat kesukuan, tapi tetap mempertahankan budaya suku-suku itu, maka ulama-ulama kita minimal se-Indonesia, NKRI, maka ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu adalah merupakan cerminan daripada intisari misi ajarannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala yang diterapkan oleh para ulama Nusantara di Indonesia. Makanya ketika ada seumpama seorang ulama dikenal sebagai kiai mengembalikan masyarakat untuk kepada sifat fanatisme kesukuan, itu berarti mengembalikan mereka pada kehancuran dan mengembalikan mereka pada permusuhan dan mengembalikan mereka pada sifat jahiliyah. Karena ketika itu maka ketika fanatisme sudah terbentuk, fanatisme kesukuan, kebangsaan, bahasa, fanatisme pondok, organisasi, nanti orang tidak bisa adil. Bagaimanapun suku saya, salah nggak salah, pokoknya harus benar. Benar, maunya mereka benar-benar harus salah. Maka akhirnya karena dasar kebencian. Maka Allah mengingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ketika kalian benci kepada orang, qaumin kepada kaum, kepada kalian benci bukan kepada ala ahadin, kepada kaum. Karena fanatisme itu kaum. Tapi jangan sampai kalian itu tidak berbuat adil, harus berbuat adil. Ini ajaran Islam. Hilangkan dulu itu sufisme. Hilangkan itu sekat-sekat yang memotak-motak. Maka supaya kita tidak terjadi pengkotakan-kotakan terhadap masyarakat yang akan menimbulkan perpecah belahan, rusaknya tatanan sosial, tatanan sejarah, tatanan pernikahan, bahkan tatanan agama. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang beriman, kalian sudah mendapatkan amanat dari Allah, sebuah agama, maka kalian disebutnya orang beriman. Sebuah amanatnya apa? Fanatisme harus dihilangkan. Ketika Islam datang, nur Islam datang, zulmatul jahli, da'watul jahiliyah, adat budaya jahiliyah harus dihilangkan, ya kan? Harus dihilangkan, adatul jahiliyah harus dihilangkan di antara suku Islam. Maka syaratnya, jangan kalian meremehkan, memperolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain. Tidak boleh. Begitu juga perempuan. Nah itu, bahkan Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian menjelek-jelekkan, mencaci maki, mengecak-cacat satu dengan yang lain. Kenapa Allah berfirman wala talmizu anfusakum? Dan kalian jangan menjelek-jelekkan diri kalian sendiri. Kata para ulama tafsir seperti Imam Jalaluddin Muhammad Al-Bahani dalam kitab Tafsir Jalalain mengatakan, Tafsir Quran Al-Azim mengatakan, la talmizu anfusakum ay la ya'ib ba'dukum ba'dum. Jangan kalian memberikan cacat, atau ya la yu'ibu ba'dukum ba'dum. Jangan kalian mencacati sebagian kalian pada sebagian yang lain.
artinya sesama umat Islam. Kenapa Allah berfirman-Nya anfusakum, pada diri kalian sendiri? Karena Allah menganggap bahwa manusia yang beriman itu sama dengan satu diri. Sama dengan satu orang. Jadi ketika kita memperolok-olok manusia yang lain, mencaci maki manusia yang lain sesama orang beriman, berarti kita sama dengan mencaci maki diri sendiri. Itu Allah mengatakan. Kemudian wala tanabasu bil alqab. Jangan kemudian kita memperolok-olok, memanggil julukan, mengundang julukan dengan julukan yang kurang bagus. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, "Aila yad'u ba'dukum ba'd bilaqabin yakrahu." Janganlah kalian memanggil satu kalian dengan kalian sama-sama beriman. Kita sama-sama beriman. Orang Sumatera beriman, orang Kalimantan beriman, orang NTB beriman. Kita sama-sama orang beriman. Orang Jawa beriman, bahkan satu bangsa, satu negara. Jangan memanggil dengan satu panggilan yang lain. Hai, seumpama, hai si Jawa, hai si Batak, hai si Sunda. Tidak boleh. Itu satu panggilan lakop yang akan memberikan friksi, menciptakan friksi-friksi yang tidak baik dengan pada hubungan antara manusia, apalagi antara umat manusia. Maaf, misalnya begini Gus. Ya. Kadang itu sebagai bentuk keakraban. Orang itu sampai-sampai memanggil temannya itu kadang ya mohon maaf seperti langsung si Batak, itu sebagai bentuk keakraban. Ya, itu bagaimana Gus? Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Apa sebabnya? Sebab dampaknya perasaan seseorang itu tidak semua sama. Dan tidak akan stagnan seperti itu terus. Kadang-kadang ada orang lagi makan, kadang-kadang ada orang lagi perasaan nggak enak ketika disebut seperti itu. Jangan memanggil satu julukan-julukan yang orang itu nggak suka. Meskipun alasannya bentuk keakraban. Iya, janganlah barangkali menimbulkan friksi. Maaf Gus. Begitu. Kalau memang itu rasis Gus, selama ini tidak ada yang melaporkan, atau memang kalau rasis itu tidak perlu dilaporkan, tapi harus dipanggil oleh pihak berwajib Gus? Ya sebetulnya pemerintah kita harus tegas sama itu. Harusnya saya minta pada pemerintah ya harus tegas pada orang seperti itu. Karena itu akan menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu nggak boleh. Jadi memanggil pun apalagi dengan kata-kata fasik, kata-kata kafir sama orang beriman. Maka dari itu, iya, wala tanabazu bil alqab bi'salismu al-fusuqu ba'dal iman. Ada yang mengatakan al-fusuqu ba'dal iman, ini badal daripada al-islam. Apalagi dengan satu panggilan-panggilan tidak baik. Enggak boleh. Artinya bukan sekedar panggilan, apapun yang membuat masyarakat, membuat orang itu merasa direndahkan, merasa perasaannya kesinggung, itu jangan dilakukan oleh kita. Itu misi agama Islam. Itu ajarannya Allah, itu ajaran Rasulullah. Jadi kalian jangan, nggak usah lagi itu bicara. Kita orang beriman, kita sama-sama Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, sudah. Nggak usah bicara suku Jawa, suku Sunda, suku Kalimantan, suku Batak, suku Dayak, suku NTB. Itu sekat-sekat itu harus hilang. Adapun kita menimbulkan suku-suku disebutkan untuk memperkaya. Nah, kita berbagai macam suku, karena suku kita tuh sangat banyak sih, ada 350 suku kalau nggak salah. Nah itu bagaimana? Kalau cuma dimunculkan nanti seumpama kata orang Kalimantan seperti ini, kata orang Jawa enggak dong seperti ini, kata orang Sunda begini, wah, hancur. Yang satu nggak mau ngalah, yang satu nggak mau ngalah. Itu jangan ditimbulkan seperti itu. Suku-suku sangat berbahaya, menghancurkan. Zamannya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah, itu pernah terjadi. Ada lagi pembagian ghanimah. Kemudian ada beberapa orang seorang laki-laki dari kaum Muhajirin menyinggung laki-laki dari kaum Ansor dengan satu sikap yang bagus, dengan ada yang mengatakan dengan menepuk tangan atau dengan mengusir, ada yang menggentak. Akhirnya kata Ansornya kata laki-laki dari Ansor, ya adalah Ansor, wahai kaum Ansor, mana kaum Ansor nih, saudara kami diusir, saudara kami diremehkan. Akhirnya yang dari Muhajirin itu bangkit loh, oh ya Muhajirin,
Kalian harus bangkit ke jalan menerang. Kebenaran Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ma baru dakwal jahiliyah. Apa itu orang-orang tuh? Ada apa? Itu dakwah jahiliyah. Ada jahiliyah, jangan kalian pakai. Seorang Ansar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka bersikap kurang sopan kepada kaum Ansar, kaum kami, ya Rasulullah. Itu dari kaum Muhajirin. Apa kata Rasulullah? Apa Rasulullah menanggapi kaum Ansar? Tidak. Menanggapi Muhajirin? Tidak. Membela salah satunya? Tidak. Tapi Rasul mengatakan, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan, udah, jangan. Tidak ada Ansar dan Muhajirin, sama kali orang beriman. Jangan timbulkan perasaan perbedaan-bedaan pengkotak-kotakan semacam itu, karena itu sih muntinah, itu busuk. Sikap yang busuk, sikap yang gak baik. Itu Rasulullah sudah memperingatkan. Maka itu misi Rasulullah. Jadi kalau seumpama kita para ulama, para kiai di Indonesia harus menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Apalagi Indonesia itu amanat daripada para ulama, para kiai. Ini harus disatukan. Ketika terjadi friksi semacam itu, mari kita bersatu. Kita tidak ada lagi yang namanya suku ini. Di Indonesia hanya satu negara Indonesia. Maka Bung Karno pernah bertanya. Bung Karno itu pernah mengatakan. Kata Bung Karno pernah berpidato. Kata Bung Karno, kalau seumpama ada yang tanya, berapakah jumlah kalian? Berapakah adanya kalian? Maka jawablah, kami hanya satu, yaitu satu rakyat Indonesia, satu bangsa Indonesia. Tidak ada yang lainnya. Ini memang benar. Bung Karno orang alim, orang pinter. Belajar sama Kiai Ahmad Dahlan, belajar sama Mbah Hasyim Asy'ari, belajar sama Mbah Abbas pinter pesantren. Pinter, makanya dia tahu bagaimana misinya Rasulullah. Menghilangkan sekat-sekat kesukuan. Kesukuan bukan dijadikan untuk pengkotak-kotakan, bukan dijadikan untuk melebihkan salah satu suku dia dan yang mengolok-olok yang lain. Adat budaya suku yang berbeda adalah dijadikan oleh kita adalah sebuah amanah, yaitu kekayaan budaya, kekayaan potensi bangsa kita, itu bangsa Indonesia. Maka kata Rasulullah mengatakan, at-tafriq bainal mu'minin min a'mal syaitan. Memecah belah orang beriman itu bukan pekerjaan dai, bukan pekerjaan mujahidin, tapi itu adalah pekerjaan syaitan. Maka dengan adanya sufisme, mau tidak mau sesama orang beriman itu akan pecah. Kalau sufisme itu nanti tidak bicara agama, bicara suku kan. Akhirnya antar orang beriman pecah. Janganlah diawali. Kalian sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ulama, janganlah menanamkan rasa kebencian kepada salah satu suku, kepada suku yang lainnya. Jangan satu masyarakat kepada masyarakat yang lainnya. Jangan. Kita ini sama-sama umatnya baginda Rasulullah SAW, sama-sama cucunya Nabiullah Adam alaihissalam yang diberikan amanat untuk mendirikan kepemimpinan yang ada di dunia. Kita adalah sama-sama rakyat Indonesia. Udah, sama bangsa ini, satu bahasa, satu negara, satu nusa Indonesia. Itu adalah konsensus kebangsaan. Itu adalah komitmen kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Jangan. Kalau kita memang betul-betul membawa misinya Rasulullah, jihad fisabilillah di negara Indonesia ini, maka satukan seluruh rakyat Indonesia, bukan dipecah belah, bukan dikotak-kotak. Jangan timbulkan perasaan itu. Kita sama, kita mau kawin dengan siapa saja, sama yang beriman. Maka dari itu patokan kita bukan suku, patokan kita bukan bahasa, patokan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Ketika kita sudah beragama yang disebut dengan agama Islam, Tuhan kita Allah, baginda Rasulullah sebagai pimpinan kita, itulah ajarannya. Orang-orang yang berbicara selain itu menimbulkan sukuisme, permusuhan. Itu tentang Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau saling bantu dalam kebaikan, ketakwaan, bukan dalam dosa dan dalam permusuhan. Tidak boleh seperti itu, sangat menentang agama itu. Dan dampaknya sangat biasa. Maka dari itu kita harus hati-hati. Banyak. Sebetulnya saya yakin itu faktornya bukan faktor agama itu. Itu faktornya faktor politik, saya yakin. Biasanya orang sebenarnya faktor politik. Karena agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Dan nenek moyang kita juga tidak mengajarkan seperti itu. Pahlawan kita juga tidak mengajarkan seperti itu. Tapi saya yakin itu faktor politik. Mungkin karena dia lawan politiknya tidak suka, akhirnya yang diolok-olokkan adalah sukunya dan segala itu. Dan itu sangat tidak baik lah itu. Betul kata Rasulullah, inna muntinah.
itu adalah sikap yang busuk, sikap yang kurang baik. Jangan dilakukan oleh orang beriman, jangan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya umatnya baginda Rasulullah SAW. Jangan dilakukan oleh kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Baik Gus, terima kasih atas waktunya untuk perbincangan malam ini. Ya, hati-hatilah, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai terprovokasi sama hal semacam itu ya. Terima kasih Jangan. Gus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.